Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman sekalian? Jumpa kembali di channel ini. Baru kali ini saya bisa membuat video lagi untuk melanjutkan pembahasan kita tentang belajar Python untuk pemula di bagian ke-7B, yaitu masih tentang tipe data list ya. Sebelumnya kita sudah membahas 1, 2, 3, 4 ini. Kemudian di sini kita melanjutkan lagi masih tentang tipe data list, dan kali ini kita akan masuk kepada list bersarang atau nested list dan metode stack and queue di dalam tipe data list pada bahasa Python. Nah, di sini teman-teman langsung saja kita masuk pada Visual Studio Code. Pertama-tama yaitu nested list, kemudian yang kedua nantinya adalah metode apa itu stack and queue ya. Nah, pertama-tama kita masuk kepada nested list dulu. Kita masuk ke bagian file main.py kita. Kemudian di sini kita akan membuat nested list ya. Kita tulis saja nested list. Kita membuat percontohannya dulu. Nested list itu adalah sebuah list bersarang di dalam variable list ya. Misalkan seperti ini. Kita sudah membuat satu list di dalam variable list. Kemudian kita buat lagi, misalkan kita pisah dengan koma kemudian spasi, kita buat lagi list. Anggap saja kita buat 3 list bersarang di dalam variable list ini. Nah, ini sudah disebut dengan nested list. Meskipun cuma satu list di dalamnya, itu sudah termasuk nested list teman-teman ya. Tapi paling tidak lebih dari satu seperti ini, atau lebih dari 2 seperti ini. Ini sudah disebut dengan nested list atau list bersarang di dalam variable list. Nah, di dalam nested list ini bukan cuma list ya seperti ini. Kita juga bisa membuat sebuah nilai di luar list bersarang, misalkan nilai 1, misalkan seperti ini. Kemudian kita pisah dengan koma. Ini juga masih termasuk dengan nested list ya, meskipun ada nilai baku di dalam variable list ini sebelum list bersarang ya, atau di antara list bersarang ini. Misalkan di sini kita buat misalkan 2, kemudian kita pisah dengan koma, kemudian spasi. Nah, ini juga sudah disebut dengan nested list ya. Berapapun yang penting di dalamnya ada sebuah nilai list, maka itu bisa disebut dengan nested list. Atau di dalam list ini, list yang bersarang, atau di dalam sublistnya ini ada sebuah nilai lagi, bisa juga seperti ini. Misalkan 3, ini juga masih termasuk nested list. Yang penting di dalam sebuah variable list ini terdapat sebuah nilai yang berjenis list. Entah itu kosong atau memiliki isi seperti ini. Baik itu mungkin jumlahnya ada 1 atau 2 dan seterusnya. Ataupun mungkin yang bercampur dengan nilai baku lainnya ya, seperti ini. Nah, oke, kita kembali ke list sebelumnya. Nah, di sini saya akan membagi nested list ini teman-teman menjadi 2 bagian, meskipun tidak ada sebenarnya pembagiannya di dalam nested list itu. Anggap saja di sini saya akan membuat lagi nested list. Misalkan nested list berlapis ya. Seperti ini namanya. Kemudian saya buat seperti ini. Ada 3 lapisan list di dalam variable list ini. Nah, kemudian yang di atas ini kita buat misalkan namanya menjadi berjejer seperti ini. Jadi di sini saya akan membuat menjadi 2 bagian ya. Kenapa saya membuatnya menjadi 2 bagian? Karena sebenarnya secara keseluruhan itu tidak ada bedanya untuk memasukkan nilai, karena ada sedikit perbedaan cara memasukkan, atau lebih eksplisit ya, atau lebih rinci ya, lebih detailnya itu penjabaran yang berbeda untuk memasukkan nilai pada kedua jenis ini yang sudah saya bagi ini. Meskipun sebenarnya tidak ada yang dinamakan dengan nested list berjejer ataupun nested list berlapis. Cuma di dalam penjabarannya kita akan menemukan sedikit penjabaran yang lebih dalam, yang memiliki perbedaan penjabaran memasukkan nilai antara keduanya ya. Nah, di sini kita buat saja.
Penjabarannya seperti apa contohnya? Jadi kita bukukan dulu ini nested list berlapis, kita akan menjelaskan penjabaran untuk memasukkan nilai pada nested list berjejer ini. Ini kita bukukan dulu yang kedua agar tidak mengganggu program ya, jalannya program. Jadi kita membahas yang pertama, itu jenis nested list berjejer. Nah, di sini untuk nested list berjejer ini kita hapus, kita buat saja list kosong seperti ini. Kemudian ini tidak akan terbaca teman-teman, ini aman. Jadi kita fokus pada variabel yang di atas ini ya. Nah, di sini kita buat baris baru di bawah. Jadi baris baru ini untuk mengindeks variabel yang di atas ini, bukan yang ini ya. Ini sudah kita bekukan, jadi tidak ada ini, anggap saja ini tidak ada ya, tidak terbaca oleh sistem pada Python ini. Jadi kita akan menjabarkan nested list ini. Yang pertama, kita akan memasukkan list ke dalam variabel list ini, tapi merupakan jenis nested list berjejer ya. Nah, kita buat saja di sini kita akan menggunakan append, kita memasukkan nilai nama variabelnya ya, yaitu nested list berjejer. Ini kita ambil saja, kemudian di sini sudah ada append dot seperti ini, kemudian append sudah ada di sini. Nah, di sini kita akan membuat sebuah nilai berjejer ya, list berjejer. Di dalam tanda kurung ini mewakili lapisan nilai list yang ini ya. Jadi ini adalah induknya, dan di dalam memasukkan nilai di dalam variabel ini, tanda kurung ini adalah gambaran dari nilai yang berbentuk kurung kotak ini ya. Tapi di sini pada append dia digambarkan dengan tanda kurung biasa ya, seperti ini yang seperti busur. Nah, di sini kita akan memasukkan nilai di dalamnya dengan satu nilai list yang tidak ada isinya ya, masih kosong seperti itu. Kemudian kita membuat print di bawahnya. Jadi perlu diingat teman-teman ya, print itu tidak menggunakan huruf besar ya, seperti ini. Harus menggunakan huruf kecil karena akan terjadi error jika kita melakukan running. Nah, kemudian tanda kurung, kita masukkan nama variabel yaitu nested list berjejer. Kemudian di sini kita lihat dulu, karena kita sudah memasukkan satu nilai list kosong di dalam variabel list ini. Kita play di sini. Nah, sekarang kita sudah membuat sebuah nilai list di dalam list ya, variabel list. Nah, di sini kita bisa menyisipkan nilai, baik itu mungkin berjenis integer, misalkan 1 seperti ini ya. Kemudian kita play, atau mungkin lebih dari 1, kita buat lagi misalkan tulisannya 2 dan kita play lagi. Itu sudah masuk di dalamnya, dan seterusnya. Berapapun yang penting berada di dalam kurung kotak ini ya. Ini anggap saja sebuah bungkusan yang kita letakkan di atas sebuah meja. Jadi bungkusan bungkusan tersebut isinya berapapun banyaknya kita buat, maka akan bisa terindeks atau bisa diperlihatkan ya, atau bisa ditampilkan isinya di dalam terminal ini. Nah, bagaimana jika misalkan kita membuat satu lagi list tapi di dalam list induknya ya. Artinya kita membuat list baru seperti ini, misalkan seperti kalau kita akan membuat nilai baru di dalam sebuah nilai variabel, kita menggunakan koma untuk pemisah, kemudian spasi, kemudian kita buat lagi misalkan list seperti ini. Apakah ini bisa berjalan? Mari kita play untuk melihat hasilnya. Nah, tentu saja tidak bisa teman-teman ya. Karena anggap saja dalam kurung ini, kita sudah jelaskan ya, dalam kurung ini mewakili induk list pada variabel nested list berjejer ini. Dan ketika kita memasukkan satu nilai list, kemudian di dalam sublist ini kita memiliki dua nilai. Jadi anggap saja list yang kita masukkan ini adalah sebuah satu nilai, tapi berjenis bungkusan yang isinya berisi dua jenis nilai, yaitu 1 dan 2, tulisan 2 ini. Nah, jika kita ingin membuat baru lagi, kita anggap saja kita meletakkan nilai baru lagi di atas meja, misalkan anggap saja ini adalah satu meja list. Kita sudah menempatkan satu nilai di atas meja ini, tapi merupakan nilai list yang berisi dua nilai, yaitu 1 dan tulisan 2. Maka kita tidak bisa meletakkan nilai baru di atas meja, kecuali kita akan membuat append lagi di bawahnya. Seperti pada karakteristik append ini, jika ingin memasukkan satu nilai ke atas meja atau disajikan ke dalam memori sebuah variabel, kita tidak bisa menggunakan sekaligus dua nilai.
kecuali kita akan membuat satu append lagi. Jadi untuk satu nilai, satu append yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini kita buat lagi append, jadi kita membuat satu nilai lagi, namanya lagi yaitu nested list ya, berjejer. Ini kita akan membuat satu nilai lagi di dalam variable list ini. Misalkan kita buat lagi satu list seperti ini, tapi kali ini kita buat kosong dulu ya. Nah, kemudian ini kita hapus dulu. Kemudian kita melakukan running, kita play. Nah, pada terminal di dalam variable list ini, atau anggap saja ini adalah root-nya ya. Jika teman-teman ada yang mungkin mengerti tentang apa itu root, atau anggap saja ini di dalam sebuah hard disk kita membuat dua folder seperti itu ya. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah dua folder ya di dalam hard disk. Anggap saja ini ada hard disknya, ruangannya. Kita sudah membuat dua nilai, yang itu pertama yaitu sebuah nilai list yang memiliki dua jenis nilai, yaitu 1 dan 2. Kemudian nilai kedua yang juga berjenis list di dalam satu ruangan dengan list yang pertama ya. Jadi ada dua nilai list di dalam sini. Nah, di sini teman-teman kita sudah membuat jenis list berjejer, atau anggap saja misalkan ini masih kosong ya. Kita buat seperti tadi. Kita buat lagi di bawahnya nested list berjejer, kita buat lagi append. Kemudian dalam kurung kita buat lagi list kosong seperti ini, kita hapus, kita play, dan kita sudah membuat nested list berjejer. Anggap saja berjejer ya, karena nanti kita akan melihat perbedaannya antara list yang kita sebut saja yang berjejer ini dan nested list yang berlapis ini. Itu akan ada perbedaan aljabarannya saja ya. Tapi pada konsepnya sebenarnya itu hanya sama sebenarnya ya. Cuma berbeda penjabaran, karena untuk nested list berjejer dan berlapis ini penjabarannya itu ada yang banyak, ada yang sedikit. Nanti kita lihat perbedaannya. Nah, sekarang kita sudah membuat nested list, dan listnya di dalam itu ada 3 berjajar seperti ini ya. Kemudian kita akan membuat lagi nested list berlapis. Jadi ini kita buka, kemudian yang kita bekukan adalah nested list berjejer. Ini kita bekukan. Kemudian ini kita bekukan dalam satu ruangan ya, menggunakan tanda titik 3 seperti ini. Nah, ini kita pindah ke bawah saja. Ini kita hapus. Oh ya, ini tidak kita gunakan ya. Ini kita sudah buat contoh. Jadi di sini kita membuka dulu yang ini titik. Kita bekukan menggunakan titik 3. Nah, seperti ini. Jadi ini tidak pengaruh ya, sama dengan menggunakan tanda pagar tadi. Nah, kemudian di sini kita membuat lagi nested list berlapis ya. Oh ya, ini kita ambil teman-teman, nested list berlapis seperti ini contohnya. Kita copy saja, Ctrl V. Nah, ini kita hapus karena tidak masuk di dalam pembahasan ini ya. Karena sudah tidak masuk di dalam pembahasan sebelumnya. Nah, nested list berjejer kita bekukan beserta dengan contoh-contohnya tadi, cara memasukkan. Nah, sekarang kita masuk pada contoh nested list berlapis, sebut saja seperti itu, meskipun tidak ada sebenarnya perbedaan antara keduanya di dalam nested list. Nah, sekarang kita akan membuat nested list berlapis. Kita buat kosong dulu, kemudian menjabarkan untuk memasukkan nilai ya. Kita lihat nanti contohnya seperti apa di sini antara keduanya. Kita buat nested list berlapis seperti ini. Kemudian kita memasukkan menggunakan append dalam kurung. Nah, teman-teman sekalian, ini kita sudah jelaskan bahwa tanda kurung mewakili induk dari list di dalam variable list ini. Anggap saja ini adalah mejanya. Di sini kita memasukkan nilai ke dalam meja di dalam kurung ini, tanda dalam kurung. Kita memasukkan misalkan nested list ya, list berlapis. Kita bisa memasukkan sekaligus seperti ini, teman-teman.
Jadi kita sudah tidak menggunakan, append berkali-kali untuk memasukkan beberapa list di dalam list berlapis. Kemudian di sini kita buat print untuk melihat hasil. Kemudian di sini kita masukkan nested list berlapis. Ini kita play. Nah, di sini kita bisa memasukkan satu list sekaligus yang berlapis seperti ini dengan menggunakan satu pen. Nah, sekarang kita jelaskan perbedaannya ya. Mengapa ini menggunakan banyak penjabaran ya. Kita buka dulu ya di sini agar lebih kelihatan. Nah, di sini kita jelaskan teman-teman. Mengapa saya membagi dua? Karena di sini kita akan mendapatkan perbedaan banyaknya penjabaran di antara keduanya. Jadi yang nested list berjejer itu penjabarannya lebih banyak. Karena kita membuat nilai itu ada 3 di dalam dan meletakkannya di atas meja. Jadi ada 3 barang di atas meja kita buat dan itu sama dengan menggunakan satu nilai sama dengan satu append. Sedangkan nested list berlapis seperti ini, kita memasukkan beberapa list ke dalam meletakkannya di atas meja ini, itu kita menggunakan cuma satu kali append karena ini induknya hanyalah satu ya, yaitu yang warna ungu ini. Ini induknya adalah satu. Kemudian induknya ini anggap saja ini adalah bungkusan yang di dalamnya terdapat 2 list lagi, list kosong yaitu yang warna biru, kemudian yang warna kuning. Jadi ini satu nilai sebenarnya terhitung cuma satu nilai saja di dalamnya seperti ini. Nah, kemudian misalkan kita bisa menyisipkan nilai lagi di dalamnya ya, misalkan satu, tapi jangan lupa kita melakukan pemisahan nilai yaitu koma kemudian spasi. Kemudian kita play di sini. Nah, ini sudah masuk. Kemudian di sini kita masukkan misalkan nilai tulisan string yaitu tulisan 2 misalkan. Oke. Kemudian kita spasi lagi. Kita play lagi. Ini kita angkat dulu supaya lebih kelihatan. Nah, di sini kita bisa memasukkan berapapun nilai di dalam satu bungkusan berlapis ini tanpa menggunakan append berikutnya. Jadi satu kali append saja kita sudah membuat banyak nilai di dalam satu list ini. Karena dia terhitung satu nilai yang di dalamnya banyak nilai atau sebuah bungkusan yang di dalam bungkusan itu sangat banyak barangnya ya. Mungkin misalkan ada kaleng misalkan atau ada ikan di dalam bungkusan tersebut atau mungkin ada baju apapun yang kita masukkan di dalamnya, kemudian kita diletakkan di atas meja yang bernama list ini, itu tetap terhitung dengan satu nilai karena satu bungkusan. Meskipun di dalam bungkusan tersebut banyak sekali barang di dalam bungkusan tersebut. Nah, berbeda dengan yang di atas ini, list berjejer, kita membuat 3 bungkusan, kemudian setiap bungkusan kita letakkan di satu meja. Jadi kita harus membuat 3 tempat atau 3 kali append di dalam memasukkan nilai tersebut karena masing-masing ini berdiri secara mandiri begitu ya. Jadi ini kita sudah jelaskan ya, kita bekukan dulu. Kita tempatkan garis 3 seperti ini di sini. Nah, sekarang kita masuk kembali pada pokok pembahasan yaitu nested list. Ini kita hapus dulu, sudah kita contohkan. Nah, di sini misalkan kita mengindeks, adapun untuk mengindeks atau melakukan mungkin output untuk mengetahui atau mengeluarkan nilai di dalamnya, teman-teman kembali kepada rumus sebelumnya ya, pada video bagian 7A sebelumnya yang sudah kita bahas sebelum video ini. Di situ ada tentang bagaimana cara mengeluarkan isi, memasukkan, menghapus dan lain-lain menggunakan built-in. Jadi
Video tersebut bisa teman-teman jadikan panduan untuk mengolah tipe data list. Jadi intinya sama dalam cara pengolahan menggunakan rumusan built-in yang sudah kita contohkan di bagian video 7A sebelumnya. Nah, sekarang kita beralih ke bagian kedua, teman-teman ya, yaitu apa itu stack and queue. Jadi stack and queue adalah dari namanya yaitu stack yang artinya adalah susunan ya, seperti itu. Kemudian eh, untuk stack ini adalah jenis struktur data pada tipe data list. Stack adalah struktur data yang mengikuti prinsip LIFO atau last in first out. Jumlah data yang tersusun dan data yang pertama kali masuk akan diproses terakhir ya. Nah, seperti apa contohnya kita lihat di sini pada video ya simulasinya stack yaitu yang ini. Nah, dan di sini kita membuat sebuah contoh dengan gambar atau video ya di sini. Di sini kita akan menjelaskan cara kerja stack yaitu tumpukan. Jadi biasanya yang ditumpuk itu adalah sesuatu eh, barang atau benda yang kita taruh ke dalam sebuah tempat. Misalkan kita menumpuk sebuah pakaian atau kotak di dalam ember ya, seperti ini, wadah seperti ember. Yang pertama kita buat adalah satu, kemudian dua, kemudian tiga. Nah, kemudian jika kita ingin mengeluarkan tumpukan tersebut, biasanya tumpukan paling atas lah yang kita ambil terlebih dahulu. Kemudian tumpukan berikutnya, kemudian tumpukan yang paling bawah. Jadi tumpukan paling bawah ini adalah tumpukan pertama yang pertama kita masukkan. Kemudian setelah kita ingin mengambilnya kembali, maka tumpukan yang terakhir ini yang pertama kita masukkan akan diproses paling terakhir ya, artinya diangkat paling terakhir. Nah, seperti itulah kira-kira percontohan tentang stack ini atau tumpukan. Nah, di sini kita akan membuat stack ya, memasukkan data dulu. Misalkan namanya adalah stack. Kemudian kita akan memasukkan data ke dalam variabel kosong ini. Kita buat lagi menggunakan kita memasukkan menggunakan append ya. Kemudian append, kemudian dalam kurung yaitu kita sesuaikan saja dengan yang kita buat tadi yaitu ada 1, 2, dan 3. Kita membuat dulu yaitu angka 1 yang berjenis integer tentunya ya, teman-teman. Kemudian kita membuat lagi step berikutnya. Kemudian step append dot kita masukkan 2 ya. Kemudian kita buat lagi di bawah stack lagi karena ada 3 sesuai contoh yang kita buat tadi. Kemudian dot append kita masukkan angka 3. Kemudian kita buat print ya, kita buat dulu. Kemudian dalam kurung kita buat saja misalkan namanya adalah data masuk. Kita tulis saja data masuk ya. Kemudian kita pisah menggunakan koma di luar tanda titik 2 atas. Kemudian kita tuliskan nama variabel yaitu stack. Kemudian kita play di sini. Nah, di sini data masuk yaitu 1, 2, kemudian 3. Artinya kita sudah memasukkan data. Nah, sekarang kita akan memproses data tersebut. Misalkan di sini kita akan melakukan penghapusan data dengan cara otomatis karena afdolnya ya untuk stack and queue ini itu afdalnya berjalan menggunakan pemrosesan secara otomatis atau pilihan sistem. Jadi tidak ada campur tangan kita di dalam memilih data yang akan diproses. Meskipun demikian, bukan berarti kita tidak bisa melakukannya secara manual. Nah, langsung saja kita contohkan lagi. Nah, di sini kita menggunakan ini saja ya tentunya. Jadi kita sudah melakukan data masuk. Sekarang kita hapus data
auto, auto ya, dengan pop, seperti ini. Nah, kemudian di sini pada stack, nama variabelnya kita tambah tanda titik atau dot, kemudian kita gunakan pop untuk penghapusan otomatis ya. Kemudian kita menggunakan tanda kurung seperti ini. Nah, sekarang kita lihat hasilnya, kita jalankan. 3, oh ya, kita belum melakukan print lagi untuk, hasil akhir ya. Kita gunakan lagi print, kemudian kita masukkan, kita buat lagi di sini stack, kemudian kita play. Nah, di sini kita hapus dulu teman-teman, supaya tidak lebih banyak terlihat ya. Nah, secara otomatis data yang pertama kita lakukan penghapusan, itu tentunya data yang terakhir masuk. Jika 2 kali kita melakukan stack pop seperti ini, maka data kedua yang terhapus adalah nomor, nilai 2 dan yang terakhir adalah tentunya nilai 1 ya. Jadi data yang terakhir masuk, yang pertama masuk, yang kita buat tadi yaitu 1, itu akan diproses di akhir. Nah, sekarang kita bagaimana untuk menghapus, atau memproses data yang terakhir, yang pertama masuk, tentunya kita membuat lagi seperti di atas, hapus data auto dengan pop 1 ya. Ini yang ketiga ya, itu pertama, kita ulang ya. Nah, di sini kita lihat dulu. Jadi, hapus data auto dengan pop pertama, yaitu 3 ya. Sedangkan 3 adalah data yang terakhir kita buat, tapi dia diproses pertama kali ya. Kemudian kita buat lagi pop berikutnya, di sini kita salin saja yang ini. Kita copy, kemudian kita pindahkan ke bawah, kita Ctrl V, kemudian di sini kita buat lagi yang kedua. Kemudian kita buat lagi print di bawahnya, atau kita buat seperti ini, apakah bisa berjalan, kita play saja seperti apa. Kita membuat lagi untuk data yang ketiga ya, yang terakhir yang akan kita proses. 3, tulis saja menjadi 1 seperti ini. Kemudian kita hapus lagi, kita play. Nah, di sini hapus data auto dengan pop yang ketiga itu adalah angka 1, sedangkan angka 1 adalah data yang pertama kali kita masukkan ya. Nah, kita sudah mencontohkan metode stack and queue ini. Nah, sekarang kita akan beralih lagi ke berikutnya, yaitu kita kembali ke catatan, yaitu metode queue yang artinya, antrian. Queue adalah struktur data yang mengikuti prinsip prinsip FIFO atau fetch in fetch out ya, atau jumlah data yang tersusun, kemudian data yang pertama kali masuk juga akan terlebih dahulu diproses. Jadi ini semacam antrian ya. Kalau yang tadi ini adalah tumpukan, sekarang ini adalah antrian. Queue itu kalau kita menggambarkan di dunia nyata itu seperti antrian, misalkan di jalan tol, siapa yang pertama masuk di dalam sebuah loket, maka dia akan pertama kali keluar ya. Kita lihat di sini queue contohnya. Nah, seperti ini teman-teman, kita akan melihat ini kita hapus ya. Sekarang kita melihat simulasi dengan visual ya, untuk cara pemrosesan pada queue ini ya. Kita play saja di sini. Nah, misalkan 3 pertama kita buat, kita masukkan, kemudian 2, kemudian 1, kemudian setelah diproses, 3 kemudian diproses terlebih dahulu, kemudian 2, kemudian 1. Jadi ini tergantung, urutan ya, karena menurut dari sifatnya, yaitu, fetch in fetch out, yaitu jumlah data yang pertama kali dibuat atau dimasukkan itu akan pertama kali diproses, dan yang kedua tentunya yang kedua juga yang terakhir itu juga terakhir kali diproses ya. Jadi ini adalah gambarannya seperti ini, berarti gambarannya itu kalau kita gambarkan itu adalah sebuah antrian. Anggap saja ini adalah jalan tol ya, ini adalah mobil, 3 mobil. Kemudian ini adalah loket pembayaran, pertama-tama 3 yang masuk, kemudian 2, kemudian 1,
Kemudian yang pertama keluar adalah 3, kemudian 2, kemudian 1 sesuai urutan pertama kali. Nah, ini bisa digambarkan berarti ini adalah sebuah antrian, teman-teman ya. Sesuai namanya yaitu queue, adalah antrian. Dan sekarang kita masuk ke metode queue, yaitu antrian. Dan sebelum kita memulai, penjelasan dan contoh, melakukan, queue ini, sedikit saya, jelaskan bahwa, untuk queue ini itu memiliki library. Jadi apa itu library nanti akan saya jelaskan, mungkin akan saya buatkan sebuah video short apa itu library pada Python. Nah, di sini untuk library-nya, itu tidak semuanya langsung tersedia pada Python, apalagi mungkin pada versi Python yang lama. Jika pada perangkat teman-teman yang teman-teman gunakan tidak memiliki, library yang langsung tersedia, teman-teman bisa langsung mengimpornya menggunakan, tulisan seperti ini. Ketikkan saja from, kemudian collection ya seperti ini, kemudian import, kemudian masukkan nama library untuk, pemrosesan queue ini ya. Nah, di sini ada 2 teman-teman library, itu entahlah mungkin salah satunya itu sudah tersedia mungkin ya teman-teman ya, ataupun misalkan kedua-duanya tidak tersedia, teman-teman bisa mengimpornya menggunakan cara ini, tulisan yang saya buat ini. Yang pertama adalah library yaitu enqueue, atau kita perpanjang saja seperti ini, enqueue, kemudian enter. Nah, jika mungkin, penamaannya tidak tepat, teman-teman bisa kurangi seperti ini. Jadi dipersingkat NQ aja seperti ini ya. UE-nya itu tidak 2, 1 aja. Nah, misalkan anggap saja ini sudah ada, misalkan sudah tersedia pada perangkat teman-teman. Kemudian yang satunya lagi yaitu DQ ya. DQ seperti ini, kemudian enter. Nah, misalkan, teman-teman sudah jalankan, cara ini kemudian belum berfungsi nantinya ya, teman-teman bisa kurangi lagi seperti sebelumnya yaitu DQ jadi UE-nya itu cuma 1 ya, kemudian enter. Nah, misalkan anggap saja sudah ada, sudah tersedia, teman-teman bisa memulai melakukan, eee, metode queue ini. Nah, sekarang kita akan memulai menggunakan atau mencontohkan metode queue. Di sini kita akan membuat, variabel queue ya, kemudian kita buat memorinya. Nah, di sini pertama-tama teman-teman, untuk enq itu digunakan untuk memasukkan nilai teman-teman ya. Sedangkan DQ itu bisa digunakan untuk menghapus dan berbagai pemrosesan lainnya. Jadi DQ itu fungsinya banyak sekali dibandingkan dengan NQ ya. NQ itu cuma bisa memasukkan data, sedangkan DQ itu fungsinya sangat multifungsi. Nah, misalkan kita akan memasukkan data ke dalam queue ini, kita menggunakan lagi seperti tadi yaitu metode append. Kita masukkan dulu terlebih dahulu, nama variabelnya yaitu q, kemudian kita tuliskan append, kemudian kita masukkan nilai ya, seperti ini. Artinya metode enq tadi sebenarnya itu sudah ada kan, karena dia berada di append atau memasukkan. Karena kita menggunakan append itu sama dengan enq atau memasukkan data ya. Dengan enq ya, namanya enq masuk, kemudian deq menghapus atau keluar dan sebagainya. Nah, sekarang kita memasukkan nilai misalkan, kita mulai dari pertama seperti tadi, pen 1, kemudian kita buat lagi q dot append, kemudian kita masukkan misalkan 2, kemudian kita buat lagi q, dot append, kemudian kita masukkan 3, kemudian kita buat di bawahnya yaitu tampilan, yaitu print dalam kurung, maaf, tanda print kecil ya seperti ini, P-nya huruf kecil ya. Kemudian kita masukkan keterangan dulu. Di sini kita sebut bahwa, Q setelah NQ. Kita buat dulu di sini seperti ini, tanda titik 2 ya teman-teman. Q
print Q setelah NQ, yaitu print variable Q setelah di NQ, maksudnya kita memasukkan nilai tentunya dengan append tentunya, tidak serta-merta kita menuliskan NQ, tidak seperti itu. Jadi tulisannya sama seperti append biasa ya, cuma ya NQ ini lebih ke bahasanya, yaitu memasukkan data. Nah, di sini sekarang kita memasukkan, di sini kita sudah membuat Q setelah NQ, kemudian kita masukkan nama variabel, koma, kemudian masukkan nama variabelnya yaitu Q, kemudian di sini kita apply saja. Nah, di sini Q setelah NQ, artinya variabel Q ini setelah kita NQ atau memasukkan data atau nilai. Itu ada satu yang pertama kita buat, kemudian 2, kemudian 3. Nah, sekarang kita menggunakan fungsi DQ tentunya, yaitu penghapusan. Nah, sekarang di sini kita akan melakukan penghapusan ya. Ini kita buat lagi di bawahnya, kita buat lagi print, kemudian kita masukkan dalam kurung, kemudian di sini kita masukkan keterangan dulu, Q setelah nah, kemudian di sini kita buat di luar catatannya, yaitu catatan kakinya, anggap saja ini adalah catatan kaki contohnya. Jadi ini tidak ada fungsinya, ini hanya bersifat keterangan saja ya, yang diapit dengan titik atas 2 ini. Kemudian di sini baru kita menempatkan nama variabelnya, QAW. Kemudian jadi di sini kita sudah membuat, kita tuliskan print, kemudian kita masukkan, kita copy saja ini berarti, sedikit kita ambil saja jadi lebih simpel, Ctrl V, kemudian di sini ada yang kita rubah dulu, Q yang akan di DQ atau yang akan dihapus ya, variabel Q yang akan dihapus menggunakan DQ ya. Sebenarnya begitu sih bagusnya, cuma kepanjangan, tapi tidak mengapa, kita tulis saja yang akan dihapus menggunakan DQ, dan setelah itu Q setelah dihapus oleh DQ ya, kita persingkat saja, paling tidak ada keterangannya yang bisa membuat kita lebih memahami isi tulisannya. Nah, sekarang ini kita biarkan saja, nanti kita lihat yang mana yang pertama kita buat, maka itulah yang pertama akan diproses. Sekarang kita play. Nah, di sini ini adalah keterangan di bawah, ini kita naikkan dulu. Nah, di sini teman-teman kita membuat variabel Q, list Q yang kosong, kita memasukkan dengan append print Q setelah NQ, atau print variabel Q setelah memasukkan nilai atau NQ. Kemudian print Q yang akan dihapus menggunakan DQ dengan menggunakan pop dalam kurung 0, yaitu random, artinya ini kita melakukan dengan otomatis bukan pilihan ya. Hasilnya print Q setelah dihapus ya, setelah hapus oleh DQ ya, seperti itu. Ini kita hapus saja. Ini ada percontohan di atas ya, sudah kita buat, tidak mengapa. Nah, di sini teman-teman kita jelaskan, pertama kita membuat Q, variabel Q, karena merujuk pada sifatnya atau metodenya, yaitu Q, yaitu antrian tentunya. Kita buat saja juga namanya, nama variabelnya adalah Q, list Q yang kosong, kemudian kita melakukan NQ atau memasukkan data menggunakan append. Yang pertama kita buat 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, kemudian di sini kita print Q setelah NQ. Ini sudah ditampilkan 1, 2, 3 ya, sesuai urutan. 1 pertama dibuat, kemudian yang kedua adalah 2, yang ketiga adalah 3 yang kita buat. Kemudian print yang kedua, Q yang akan dihapus menggunakan DQ, yaitu library yang sudah kita impor tadi ya. Nah, kemudian kita menggunakan pop untuk menghapus, pop dalam kurung 0 untuk menghapus secara random atau otomatis ya. Nah, di sini setelah itu kita print lagi, di sini keterangannya adalah Q atau variabel Q setelah dihapus oleh DQ, yaitu menggunakan library atau berjalan di atas library DQ ya. Dan di sini kita masukkan objeknya, yaitu variabel ini, yaitu Q ya. Sekarang kita lihat di sini,
Yang pertama kita buat adalah 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, di sini kita buat setelah dihapus, ini adalah pemrosesan setelah DQ, library DQ. Yang pertama kita buat yaitu 1, maka 1 lah yang pertama terhapus. Maka ini adalah dinamakan antrian. Jadi queue ini betul-betul berjalan dengan di atas library, DQ ya. Dan library DQ ini bukan digunakan saja untuk menghapus, tapi pengelolaan data lainnya juga bisa digunakan selama itu adalah merupakan metode antrian yaitu queue. Nah, kita lihat lagi apakah setelah 1 dihapus, kemudian kita membuat yang kedua adalah angka 2, kita buat lagi di sini. Kita copy saja yang ini. Queue yang kedua seperti ini akan dihapus menggunakan pop dan, dalam kurung dengan, nilai 0, artinya secara otomatis akan memilih ya. Dengan menggunakan fungsi DQ tentunya dia akan menjalankan metode antrian. Nah, sekarang kita play saja seperti apa. Kita lihat, kita naikkan dulu. Nah, di sini teman-teman, kita sudah melakukan proses pengantrian yaitu dengan penghapusan menggunakan pop auto di atas, library DQ, yaitu pertama yang kita buat adalah 1, kemudian 2, dan 3. Kemudian kita hapus lagi dengan DQ, dengan pop ya, di atas library DQ tentunya. Di sini yang pertama dihapus adalah yang pertama adalah 1, kemudian kita buat lagi yang serupa, tapi di sini keterangannya yaitu yang kedua. Yang kedua dihapus adalah 2, kemudian yang tersisa adalah 3. Jika kita membuat lagi di bawahnya, ini kita print lagi ya. Kita copy. Kita buat penghapusan otomatis dengan pop di atas library DQ. Yang ketiga, kita ganti di sini yang ketiga keterangannya ya. Ini hanyalah keterangan, teman-teman. Meskipun tanpa menggunakan keterangannya itu tetap berfungsi. Ini karena kita mencontohkan, jadi kita membuatkan keterangan di sini, teman-teman ya. Nah, kemudian kita play lagi, kita play ulang. Nah, di sini sudah kosong dan yang dihapus itu sesuai urutan diawali dari nomor 1 ya. Yang pertama kita buat adalah 1, 2, dan 3. Dan setelah penghapusan, yang pertama juga diproses adalah nomor 1, kemudian 2, dan 3 sesuai urutan. Jadi inilah yang disebut dengan metode queue pada variable list ini ya, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman saya akhiri dulu perjumpaan kita teman-teman untuk kali ini, yaitu belajar Python untuk pemula di bagian ke-7B tentang tipe data list kita sudah clear-kan. Nanti berikutnya kita akan beralih ke bagian selanjutnya yaitu tipe data boolean yang akan kita bahas di video berikutnya ya. Masih dalam belajar Python untuk pemula ini. Jadi tinggal 3 tipe data yang akan kita bahas nantinya. Nah, baiklah teman-teman, semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.